Kalau kamu baca berita mengenai pencurian, yang kejadian itu pencuriannya dulu atau beritanya dulu? Demikian juga dengan berita yang kamu baca di pasar modal. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita menyikapi berita-berita yang muncul yang bisa jadi berguna atau tidak berguna dalam keputusan trading ataupun investasi kita. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Galeri Saham ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita setiap minggunya akan memberikan video-video edukasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Satu video, berjuta manfaat. Well, teman-teman, di sini kita di pasar modal setiap hari mendengar berita. Berita dari sosial media, berita dari media, berita dari mana-mana. Bahkan rumor dari grup-grup saham pun juga banyak kita dengar. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah berita, informasi yang kita terima itu tuh harus kita sikapi dengan apa? Gitu. Kalau beritanya jelek, apakah saya harus jual sahamnya? Kalau beritanya bagus, apakah kita harus beli sahamnya? Nah, teman-teman coba lihat, sepanjang kita trading, mungkin teman-teman juga sudah mengalami ini semua, gimana hasilnya? Anda menyikapi berita bagus dengan membeli saham. Apakah dia naik? Anda menyikapi berita jelek dengan menjual saham. Apakah dia turun? Yang kedua adalah kita hubung-hubungkan lagi dengan berita makro. Misalnya tentang perekonomian sebuah negara, tentang tingkat suku bunga sebuah negara, mau naik, mau turun, mau ditahan, segala macam. Apakah berita-berita informasi tersebut ketika Anda gunakan sebagai faktor untuk menentukan keputusan beli atau jual, apakah benar-benar bermanfaat? Dan kalaupun misalnya ada sebuah berita yang cukup bagus yang membuat harga itu naik kencang, apakah itu kejadian setiap saat atau hanya jarang-jarang aja? Dan ketika kejadian, apakah kita punya waktu untuk mengikutinya? Atau ternyata ketika kita lihat harga udah terlanjur tinggi di atas. Nah, teman-teman, di sini saya ingin informasikan bahwa yes, memang banyak sekali ketika kita belajar saham, kita menghubung-hubungkan antara pergerakan harga saham dengan berita. Itu bisa jadi benar, tapi bisa juga salah. Apalagi kalau teman-teman ada kompetisi ya, misalnya kompetisi pasar modal. Ada berita, harga bisa naik atau turun, ada berita jelek, bisa naik atau turun. Itu kadang menjadi salah satu faktor penilaian. Tapi yang teman-teman perlu ingat di sini adalah, pada dasarnya, berita itu kan adalah sesuatu yang dipublikasi oleh perusahaan atau media menanyakan sesuatu perkembangan kepada perusahaan. Jadi bisa dua macam nih. Memang waktunya mempublikasi, misal contohnya adalah public expose, karena emiten di pasar modal Indonesia itu kan setiap minimal 3 bulan sekali harus update perkembangan perusahaan seperti apa, termasuk laporan keuangan. Nah, itu adalah berita yang muncul karena memang waktunya di sana, waktunya dari sisi emiten. Tapi ada juga berita yang didapat dari wawancara, misalnya seperti itu, wawancara atau ada sebuah forum di bisnis di mana gitu kan. Nah, itu disebutkanlah ada pemberitaan A, B, C karena narasumbernya misalnya dari industri terkait atau dari emiten terkait. Nah, yang jadi pertanyaan di sini teman-teman adalah, apakah itu bisa kita pakai untuk keputusan beli atau penjual? Pada dasarnya sulit. Percaya deh, susah gitu. Jangan trading pakai berita. Itu di sana. Karena apa? Karena kalau kita membaca berita mengenai pencurian, yang terjadi itu kan pencuriannya dulu, bukan beritanya dulu. Demikian juga dengan kalau kita membaca berita tentang kecelakaan. Ini negatif-negatif semua nih, tapi ya itu yang biar kebayang ya. Kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan dulu, bukan berita dulu. Nah, demikian juga dengan emiten. Ketika emiten menyampaikan bahwa iya, laba kita tumbuh 20% di kuartal 1 ini. Yang kejadian adalah bisnisnya berkembang dulu atau berita dulu. Karena direkturnya ngomong, iya bisnis saya berkembang 20%, apakah itu berarti ini belum berkembang, nanti kuartal 2 akan kita kembangin 20%. Jadi saya ngomong dulu, baru saya kerja. Kayak gitu nggak? Hati-hati, karena kalau ngomong dulu, biasanya nggak ada yang dikerjain gitu loh, karena udah terlanjur ngomong. Itu poinnya di sana. Jadi manajemen pada emiten yang berkualitas, mereka pasti kerja dulu, baru ngomong. Itu di sana. Sama kayak teman-teman lagi merencanakan pernikahan.
rencanain dulu, jalanin dulu, baru kasih undangan. Jangan sampai Anda kasih undangan dulu, banyak kayak gitu ya. Udah yang penting gue dapet tempat nikahnya dulu, nanti pasangannya nanti aja. Nggak bisa kan kayak gitu kan? Nggak bisa seperti itu. Nah, itu poinnya teman-teman, mengenai berita. Jadi, manajemen beserta seluruh stakeholder, mereka itu kerja dulu untuk mengembangkan perusahaan, dan ketika sudah waktunya, per 3 bulan, laporin bagaimana perkembangannya. Nah, ketika Anda melihat berita perkembangan bahwa perusahaan ini, wah, tumbuh 20% labanya, itu udah kejadian. Nah, pertanyaan yang paling penting di sini adalah, ketika berita muncul, sudah kejadian, harganya gimana? Harganya masih di bawah, atau harga udah di atas? Biasanya teman-teman, kalau beritanya bagus, signifikan bagusnya gitu ya, bukan yang biasa lah memang dia tiap bulan beritanya bagus, bukan kayak gitu ya, tapi memang signifikan bagus. Harga, coba teman-teman perhatikan, harga itu pasti udah naik dulu. Bukan dengan berita harga jadi naik. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Jadi, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah apa? Yang teman-teman perhatikan di sini adalah, kalau kita bicara mengenai ada good news ya, kita bicara di sini mengenai ini ada good news. Ada good news. Ini adalah misalnya ini price ya. Ini harga saham, price. Ini kan waktu ya, ini time gitu ya. Ini time. Jadi ketika kita mendengar berita bagus, coba teman-teman perhatikan, harga itu biasanya udah di atas. Jarang banget teman-teman. Jarang banget. Ketika ada good news, harga itu di sini. Ketika good news langsung naik seperti ini. Rasanya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena emiten tersebut punya partner bisnis nggak? Contoh nih, ini contoh paling sederhana aja. Kita ngomong mengenai insider. Kita ngomongin sana. Emiten ini punya partner bisnis nggak? Suppliernya. Saya biasanya nyuplai ke dia 1.000 ton. Kuartal 1 ini saya nyuplainya 1.200 ton. Dia tahu, partner supplier tersebut tahu lebih dulu nggak daripada media? Iya, pasti. Kalau dia orang yang peka dan punya akses ke pasar modal seperti kita ini, dia akan beli lebih dulu nggak? Beli lebih dulu. Orang dalam nggak? Rasanya nggak. Di situ. Atau yang kedua, sopir truknya. Dari pabrik, biasanya saya bolak-balik itu sehari 2 kali. Sekarang saya bolak-balik sehari jadi 3 kali. Gue kerja makin capek nih. Kalau sopir tersebut punya akses ke pasar modal dan peka terhadap hal tersebut, dia beli lebih dulu nggak? Beli lebih dulu. Jadi poin di sini adalah pasar modal itu looking forward. Dengan data yang ada di lapangan, mereka memprediksi kira-kira ini kayaknya bakal bagus nih. Tapi berita belum ada. Kenapa? Belum waktunya. Kok nggak diberitain? Ya nggak bisa dong. Direksi manajemen kerjanya adalah kerja, bukan content creator. Kalau content creator, ya share konten doang. Ya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya kan? Perusahaan mau dibawa kemana? Nah, jadi poinnya seperti itu teman-teman. Bahwa ketika berita bagus muncul, baik dilaporkan oleh emiten atau diliput oleh media seperti itu, biasanya harga cenderung sudah relatif lebih tinggi. Nah, hati-hati kalau kita sebagai trader, kita membeli menggunakan berita. Karena apa? Kalau kita membeli menggunakan berita, Anda akan Anda akan menjadi pihak yang membeli ketika harga sudah di atas. Yang kita perlu ingat di sini adalah apa? Yang kita perlu ingat di sini adalah orang-orang yang belinya di sini, oke, ketika harga sudah terrealisasi naik seperti ini, plus, oh bener nih proyeksi saya, laba dia tumbuh 20%. Dan ternyata di berita, beneran nih laba tumbuh 20%. Udah sampai dong ke fair value dia, udah sampai dong ke proyeksi dia. Mereka melakukan profit taking. Ketika orang melakukan profit taking, mereka menjual, harus ada pembeli. Kira-kira teman-teman, siapa yang ngebeli? Apakah orang-orang yang membaca berita dan action ikutan beli?
atau malah yang lain? Yuk tulis di kolom komen. Kira-kira kalau kita membeli saham menggunakan berita, terutama good news, kira-kira kita membeli di awal kenaikan atau kita ternyata membeli di akhir kenaikan? Saya Rio Rizaldi, terima kasih.